untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana lambun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, pembangun insan cendekia. Selamat Hari Guru untuk semua guru yang ada di Indonesia. Saat ini kita mengetahui bahwa seorang pengajar belum tentu dia seorang pendidik. Sama halnya seseorang yang terpelajar juga belum tentu dia terdidik. Cari di Indonesia adalah semakin banyaknya pendidik bangsa yang mampu mendidik anak-anak Indonesia dengan hati. Jika hati yang berbicara, maka tidak ada yang sesat. Saya sangat meyakini tidak ada murid yang bodoh. Yang ada hanyalah seorang guru yang belum ketemu fungsinya. Agar semua anak menjadi cerdas dan berkarakter baik. Era sudah berubah, kita pun harus berubah. Saat ini kita memasuki abad ke-21, milenial merajai dunia. Apakah kita sudah siap? Anak didik kita jauh lebih paham tentang teori. Karena mereka adalah warga internet. Maka sudah waktunya bukan hanya teori yang dikasih. Praktek, lakukan, pemahaman langsung berdampak. Pendidikan harus memberikan pengaruh terhadap kehidupan anak-anak. Sekali lagi, selamat Hari Guru. Tantangan memang sudah menghadang di depan. Karena jika tantangan itu bisa kita lalui, Tiket surga sudah di tangan. Karena tanggal 25 November adalah Hari Guru. Semua kami dedikasikan untuk guru. guru adalah pahlawan. Selamat menjadi ahli surga anak guru tersayang Indonesia. dari Bandung domestik adanya luar biasa dari Bandung dari Bandung domestik mengikuti adanya luar biasa dari Bandung dari Bandung baik domestik mengikuti adanya luar biasa. Hari ini kita akan mencoba lagi dalam baik domestik
biar sinopsis supaya secara syar'i supaya biar sinopsis supaya secara syar'i supaya biar sinopsis supaya kita kemarin kita memperingati Hari Guru di dunia ini. Kemarin kita memperingati Hari Guru. Bahkan kalau diajar di dunia ini menyampaikan bahwa kemarin kita memperingati seluruh orang. Bahkan kalau diajar di dunia ini menyampaikan bahwa seluruh tempat kita itu atau seluruh bahkan kalau dinamikanya maknanya bagaimana nih? Maknanya adalah bahwa kita semua adalah guru. Dinamikanya ibu-ibu maknanya bagaimana nih? Di rumah juga maknanya adalah bahwa kita semua adalah gurunya. Dinamikanya ibu-ibunya juga menjadi guru. Di rumah juga maknanya adalah kita semua masyarakat menjadi guru untuk masyarakat. Ibu-ibunya juga menjadi guru. Di rumah juga maknanya adalah kita semua masyarakat menjadi guru untuk masyarakat. Ibu-ibunya juga menjadi guru. Kalau kita berbicara mengenai guru, kita semua masyarakat harus ada pengalaman guru masyarakat. Sosok guru seperti apa sih? Kalau kita berbicara mengenai guru, kita semua masyarakat harus ada pengalaman guru kita masyarakat. Sosok guru seperti apa sih? Kalau kita berbicara mengenai guru, kita semua masyarakat harus ada pengalaman guru kita masyarakat. Ada guru yang Terima kasih Pak Agus dan para jamaah. Terima kasih Pak Agus dan para jamaah guru yang saya favorit dalam kehidupan saya sekali beliau mengajarkan guru yang saya favorit dalam mengajarkan saya tidak pernah melihat ayah yang saya itu lalai dalam ketaatan dia favorit dalam mengajarkan itu yang saya tanamkan di waktu saya tidak pernah melihat ayah lalai dalam ketaatan dia mengajarkan ketaatan itu yang saya tanamkan dan saya sedang berjuang untuk mengikuti role model sang ayah itu. Luar biasa. Al-Maghfurlah. Iya. Itu kan kalau di rumah ini. Ya. Kalau di sekolah ada nggak pengalaman nih Kang Rasid? Kalau di sekolah saya suka ilmu fisika. Ilmu fisika ya. Maka saya sampai karena suka ilmu fisika, ilmu agama itu adalah di atas ilmu fisika. Iya. Sampai karena saya suka ilmu fisika, saya masuk ke jurusan fisika di SMA. Kemudian ketika saya kuliah di Mesir, saya menjadi anggota ISMI, Pak Agus. Luar biasa. Karena anggota ISMI itu dikepalai, diketuai oleh Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, Al-Maghfurlah. Iya. Dan saya anggota ISMI termuda dan dapat kartu langsung dari beliau ditandatangani. Iya. Karena beliau adalah pakar fisika, sampai dia bikin pesawat. Luar biasa, luar biasa. Maka saya masuk jadi anggota ISMI karena ada Pak Habibie itu. Oh iya. Luar biasa. Kang, kalau kita berbicara guru ya, kita tidak bisa lupa dengan sosok pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Beliau mencetuskan bahwa seorang guru itu harus menghadap 3 hal. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Jadi maksudnya kalau ing ngarsa sung tulodo itu di depan kan memberikan contoh ya. Terus ing madya mangun karso di tengah memberikan pembelajaran buat tuturi handayani itu adalah mengikuti dari belakang. Mungkin Kang Rasid bisa menjelaskan kepada kita nih makna dari Ki Hajar Dewantara ini kita lihat dari perspektif Islam. Apakah mungkin Kang? Terima kasih Pak Agus. Sebetulnya guru itu dalam agama Islam, hadirin pemirsa TV Al-Madinah TV, mari kita pahami dari satu hadis Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau bersabda bahwa innallaha wa malaikatu wa ahlus samawati wal ardi hatta namla fi hujriha wa hatal hutu liyusalluna ilal muallimil khairin nas. Bahwa pemirsa, Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh malaikatnya, bahkan jajaran nyamuk, semut yang ada di ruangannya, dan ikan yang ada di kolamnya, itu menyampaikan sholawat kepada guru-guru
yang mengajarkan manusia dengan kebenaran. Ya. Jadi definisi guru dalam Islam adalah mereka yang mengajarkan kebenaran kepada manusia. Iya. Guru itu banyak sekali. Jadi kalau dari hadis ini Rasulullah menyimpulkan bahwa guru yang mengajarkan kepada manusia tentang kebaikan itu guru. Iya. Nah, guru ini sampai Indonesia menyebutnya pahlawan tanpa jasa, tanpa tanda jasa. Sampai maaf sekali bahwa Nabi mempertegas man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia, siapa yang ingin bahagia di akhirat, itu hanya bisa dapat diraih bukan oleh gelar, bukan oleh jabatan, bukan oleh kekayaan, tapi dia hanya bisa diraih oleh ilmu. Maka kemanapun juga tuntutlah ilmu. Nah, orang yang berinteraksi dengan ilmu adalah guru dan murid. Nah, maka guru itu disebut dengan muallim. Berbicara tentang tingkatan Islam, Pak Agus, bahwa guru itu ada 3 level. Tadi sudah kita garis bawahi, guru itu adalah mereka yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan dia ada 3 level. Pertama ada level muallim, yang kedua ada level muaddib, yang ketiga ada level murabbi. Ini mungkin sejalan rumus ini dengan yang disampaikan oleh guru nasional kita Ki Hajar Dewantara. Apa Kang Rasid? Muallim itu mereka yang memberikan pengetahuan kepada akal manusia. Seorang guru di madrasah memberikan pengetahuan tentang fisika, tentang kimia, itu namanya muallim. Di atas itu namanya muaddib. Mereka yang mengajarkan akhlak, mengajarkan cara makan yang baik, mengajarkan memperkenalkan diri kepada sang pencipta, itu namanya muaddib. Yang terakhir adalah murabbi. Mereka yang mentarbiyah. Nah, ini adalah level-level seorang guru. Muallim, muaddib, murabbi. Kalau pakai bahasa orang Kulon, Pak Agus, maaf. Muallim itu hanya di level learning to know. Learning to know, ya. Kalau muaddib itu learning to do. Kalau murabbi learning to be. Ini berbagai level. Kalau muallim mungkin ngajar 7 jam dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. 8, 9, 10, 11, 12. Sekitar 7 jam. Tapi kalau muaddib itu mungkin 20 jam. Tapi kalau murabbi sepanjang hari. Itu kaitan muallim, guru seperti yang disebutkan guru mulia. Luar biasa nih ya. Ini anak-anakku semua, dari penjelasan Kang Rasid tadi bisa Pak Agus simpulkan begini. Kalau kalian ingin sukses dunia akhirat, ya kalian harus menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu kalian akan bisa menguasai dunia dan bisa mendapatkan berkah di akhirat. Ada satu hal ini, kalau kita bicara menyangkut seorang guru nih Ustaz. Terutama Nabi Muhammad SAW, menurut Imam Ghazali kan menyampaikan bahwa aku itu diturunkan oleh Allah untuk menjadi seorang guru. Nah, kami nanti akan mohon penjelasan ke Ustaz Kang Rasid, tapi setelah yang mau lewat dulu kan, ya. Makanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Baik, pemirsa TV Al-Madinah yang ada di rumah, kita akan kembali ke laptop ini, kembali ke tema ini Kang Rasid ya. Kang Rasid tadi kan saya sampaikan bahwa Rasulullah sendiri menurut Imam Ghazali menyampaikan bahwa aku diturunkan ke dunia ini untuk menjadi seorang guru. Kami ingin mendapatkan pencerahan dari Kang Rasid ini guru yang ideal, kita menyesuaikan dengan Rasulullah. Kalau nggak salah kan harus ada 4 kriteria kan, harus punya sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Mungkin Kang Rasid bisa memberikan pencerahan untuk kita semua, tidak hanya kepada guru-guru yang ada di sekolah, tetapi termasuk yang ada di rumah. Karena para ibu pun juga seorang guru, bapak pun juga seorang guru, sehingga mereka bisa mendidik anak-anaknya sesuai dengan yang mereka harapkan. Silakan Kang Rasid. Ya, Pak Agus, para pemirsa di Al-Madinah TV, bahwa dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, jadi fungsi seorang nabi, Allah menyampaikan bismillahirrahmanirrahim, walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Jadi dulu kita ini sebelum nabi datang, kita ini ummi, tidak punya kemampuan membaca, tidak punya kemampuan menulis, disebut dengan al-ummi. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Jadi nabi itu diutus kepada umat yang belum bisa membaca dan menulis. Diutus seorang nabi yang fungsinya, yang tugasnya 3 hal. Pertama, yatlu alaihim ayatika. Yang pertama, fungsi nabi ini membacakan, mengeja, membacakan firman-firman Allah kepada kaum ummi. Itu tugas yang pertama. Ini kalau guru kita mah guru TK, mengimla, mengejakan. Setelah ini apa Kang Rasid, tugas Kangjeng Nabi Muhammad? Setelah mengimlakan, membacakan firman Allah, baru wa yu'allimuhumul kitab. Nabi mengajarkan. Dia sebagai muallim, mengajarkan apa arti Quran, apa manfaat Al-Quran, apa hikmah, faidah, benefit Al-Quran. Itu namanya nyu'al kitab. Pertama, melatih ucapan. Yang kedua, mengisi otak. Yang ketiga, wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim itu adalah membersihkan hati. Jadi tugas Nabi itu tidak hanya mencerdaskan akalnya, tapi juga membersihkan hatinya. Banyak orang, Pak Agus, ya, banyak orang PhD, doktor, master, ininya penuh dengan berbagai informasi. Punten ya pemirsa, tidak semua orang yang banyak pengetahuannya, banyak pemahamannya. Apa yang Anda ketahui belum tentu Anda pahami. Saya ulangi punten, apa yang Anda ketahui belum tentu Anda pahami. Kita setiap hari, Pak Agus ya izin, dan teman-teman juga pemirsa Madinah TV, setiap hari kita disodori berbagai data. Kita setiap hari disodori berbagai informasi dan fakta dari internet, dari sosial media. Hampir setiap hari ratusan berita masuk di kepala. Berarti banyak informasinya. Tetapi punten, belum tentu mereka memahami. Maka naik nomor 2, apa sih Kang Rasid? Faham itu. Buah dari ilmu adalah faham. Maka orang tidak akan bisa take action kalau belum paham. Kalau dia sudah take action belum paham, dia akan tersesat. Lalu apa itu faham? Faham itu adalah buah dari ilmu. Faham, maka al-fahmu, kalau bahasa Arab, yufaqihu fiddin, dia sangat memahami agamanya. Faham itu punten izin, jadi faham itu adalah interaksi apa yang Anda ketahui dengan apa yang Anda alami. Itu gabung baru faham. Itu tugas Nabi itu ada 3 tadi, membacakan, kemudian mengajarkan, dan membersihkan. Hampir sama, learning to know, learning to do, baru learning to be. Nih Bapak Ibu sekalian ya, baik guru maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, ini clear sekali nih apa yang disampaikan Kang Rasid. Jadi Kang Rasid kan ada juga
yang Rasulullah bersabda bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Mungkin nanti Kang Rasid bisa memberikan pencerahan ke kita nih. Zaman kita kan zaman berbeda nih. Zaman gadget yang sekarang, ya kan? Kadang-kadang anak-anak kita ini masih TK sudah lebih pintar daripada maknya main gadget ya gitu kan ya. Tapi kalau kita tidak pintar di dalam memanfaatkan teknologi, kita bisa menjadi korban daripada teknologi itu. Yeah. Tetapi kalau kita pintar memanfaatkan teknologi, kita akan diuntungkan oleh teknologi ini. Nah, gimana nih menurut Kang Rasid ini? Ini supaya kita semua sebagai seorang guru juga bisa upgrading juga nih. Jangan sampai justru kita malah kalah pintar daripada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita akhirnya menjadi korban dengan perkembangan gadget ini. Coba Kang Rasid, supaya kita semua dapat pencerahan ini. Ada seorang ini Pak Agus, ada seorang pakar pendidikan, dia namanya Daniel Goleman. Dia yang mengarang satu buku itu judulnya Walk with Emotional Intelligence. Jadi ada dalam buku tersebut Pak Agus, ada 3 faktor penting jadi orang sukses. Ada 3 faktor penting jadi pelajar sukses. Yang pertama skill, yang kedua knowledge, yang ketiga attitude. Skill itu keahlian, dia pintar komputer, dia bisa bikin grafik, dia bisa edit video, dia bisa menjadi jualan online, ini skill. Yang kedua knowledge, dia punya pengetahuan antariksa, pengetahuan fisika, itu knowledge. Yang ketiga attitude, attitude itu dia bisa sabar, dia bisa jujur, dia bisa berinteraksi dengan kesantunan, itu attitude. Setelah puluhan tahun, Bunda dan pemirsa, setelah puluhan tahun ini dipraktekkan, ternyata Pak Agus keluarlah satu temuan. Jadi skill itu hanya bisa memberikan kontribusi kepada kesuksesan 10%. Yang kedua knowledge, pengetahuan itu hanya memberikan kontribusi sukses 10%. Berarti keahlian dan pengetahuan hanya 20%. Sisanya yang paling besar 80% itulah attitude, perilaku. Dan itu adalah wilayah agama. Maka di sini Kanjeng Nabi menyampaikan, Adabani Rabbi bi ahsana ta'dibi. Aku telah diajari Allah. Aku telah dididik oleh Allah dengan sebaik-baik didikan. Itu maka punten, kalau skill dan knowledge itu namanya taklim. Tetapi kalau kesabaran dan kesyukuran itu takdim. Maka imbangnya 2, antara knowledge dan hati. Itu harus imbang betul, Pak. Imbang betul. Maka kata Nabi, ajarkan anak-anakmu dengan 3 hal supaya imbang menghadapi zaman yang serba internet of things. Apalagi Pak Agus sekarang sudah masuk ke ranah 5.0. Nah, di sini ajarkan anak kita supaya kita tidak menjadi ikutan, tetapi menjadi trendsetter. Kita menjadi pencipta peradaban. Kata Nabi, adabi adibu auladakum. Ajarkan, didik anak-anak kalian ala salah satihi solid dengan 3 hal. Insya Allah anak-anak kalian akan sesuai dengan zamannya. Pertama, ala hubbi nabiikum. Ajarkan anak-anak kalian dengan bagaimana mencintai nabinya. Berarti ada kisah Nabi, sejarah Nabi supaya muncul imun cinta kepada Nabi. Yang kedua, ajarkan ala hubbi al-baitihi. Ajarkan bagaimana dia mencintai para sahabat dan keluarganya. Dan yang ketiga, kata Nabi, yang tidak boleh tinggalkan, ajarkan ala hifdzil Quran, untuk bisa memiliki Al-Quran. Karena Quran ini akan melindungi dia di dunia dan di akhirat. Kalau boleh Kang Rasid dan Pak Agus izin disampaikan. Jadi Bunda Ayahanda pemirsa Al-Madinah TV, kita punya akal. Akal ini bukan untuk bukan ditujukan untuk segala bisa. Tetap segala pengetahuan kita ketahui, tetapi akal ini ditujukan untuk mengakui kepada yang segala bisa. Pengakuan kepada Allah. Itu yang semestinya diajarkan oleh seorang guru kepada murid-muridnya.
Baik Kang Rasid, luar biasa nih. Ini pada para guru baik yang di sekolah maupun yang di rumah, ini ada 3 hal. Walaupun kita semua tetap harus mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi saat ini bukan 4.0 lagi, tapi 5.0. Ada 3 hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu mencoba mengajarkan kepada anak-anak kita selalu mencintai Rasulullah, ya, mencintai Nabi lah. Nabi kan banyak ya, Kang Rasid ya. Iya. Ada 25 Nabi, ya minimal ya. Terus harus mencintai para sahabatnya. Nah, yang terakhir ini harus mengajarkan anak-anak untuk membaca dan melaksanakan Al-Quran. Kan gitu ya, Kang Rasid ya. Berarti udah tepat kalau sekolah di Al-Madinah kan. Itu juga udah diajarkan itu kan. Kang Rasid ya. Jadi ini sudah tepat lah di Al-Madinah ini. Jadi teknologi juga kita ajarkan di sini, tapi pemahaman Al-Quran, pemahaman agama di sini juga kita tekankan. Kita bikin seimbang Kang Rasid di sini. Para pemirsa Al-Madinah TV, jangan lupa nih khususnya kepada seluruh orang tua murid, kalau nanti ada pertanyaan ke Kang Rasid silahkan kirim WA ya. Kalau tidak salah ada di bawah nanti. Nanti dari tim akan mengirimkan nomor WA-nya. Silahkan, nanti akan Pak Agus bacakan minimal 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan yang Pak Agus pilih nanti. Kang, kita akan lanjut ini Kang. Waktunya tinggal sebentar. Nggak terasa ini. Senang dari host Kang. Karena pertanyaannya sedikit nih, komplit jawabnya. Luar biasa. Senang kepada ilmu ibadah, Bang. Iya betul, luar biasa. Kang, yang terakhir, ya bukan yang terakhir ini. Kalau kita bicara menyangkut pendidikan ini, ada pepatah yang mengatakan bahwa guru yang terbaik itu ada pengalaman. Adab yang terbaik adalah menghormati seorang guru. Nah, ini Kang, coba Kang, kasih pemahaman kepada kita semua nih, terutama kepada anak-anak nih. Kalau kita mau sukses dunia akhirat, sesuai dengan yang Kang Rasid tadi sampaikan di awal, kita memang harus menghargai guru. Ya. Bahkan tadi ada semut, ada gajah, ada ikan aja, menghormati seorang guru nih. Ya. Tapi yang lebih miris lagi saat ini, banyak di kalangan masyarakat itu orang tua justru malah mengkriminalisasi guru. Nih, coba nanti Kang Rasid bisa jelaskan ke kita nih. Guru niatnya baik untuk mendidik putra-putranya, disalahartikan kadang-kadang malah sampai dituntut sampai ke kepolisian. Ya. Ini coba Kang Rasid bisa jelaskan ke kami bagaimana cara kita menghormati guru dari sisi anak ya terhadap guru ya, atau kita terhadap guru, dan masyarakat umum pada guru-guru yang ada di sekolah, sehingga sudah tidak ada lagi untuk kriminalisasi guru, kan begitu. Silakan Kang Rasid. Ya, insyaallah. Guru wajib kita hormati. Jangankan manusia, Allah saja. Ya, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta naml fi ujriha wa hatta al-hud liyusalluna ilal muallim. Bahkan Allah saja pencipta alam jagat raya, Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, hingga semut dan ikan di lautan itu menyampaikan salawat kepada guru yang mengajarkan manusia. Maka begitu besar posisi guru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri pun mengajarkan. Allah mengajarkan wahyunya, mengajarkan mentarbiyah alam ini. Ya, begitupun juga Kangjeng Nabi. Maka di dalam ilmu itu ada keberkahan. Dia bisa dapat ilmu tapi nggak dapat keberkahan. Contoh, tidak dapat ridho guru, tidak dapat ridho orang tua. Nah, dia maju tapi nggak berkah. Apa sih Kang kaitan ilmu dan keberkahan? Ilmu itu ada, kalau dia tidak memiliki keberkahan, maka dia tidak akan dapat manfaat dari ilmu itu. Bahkan punten sekali, keberkahan itu ada pada attitude, sedangkan ilmu ada pada skill dan knowledge. Saya sebut namanya saja. Ada seorang namanya Said Agil Mukhtar. Dia hebat knowledge-nya, dia hebat skill-nya. Bahkan presiden saja tunduk atas keputusannya. Dia adalah ketua Mahkamah Konstitusi. Dia doktor, dia skill-nya hebat, kemudian dia punya knowledge yang tinggi.
sehingga mampu mengatur Mahkamah Konstitusi. Tetapi apa pada akhirnya dia masuk penjara hingga sekarang. Kenapa? Attitude-nya, dia serakah, dia korupsi. Jadi kemampuan keilmuan yang hebat tadi itu rontok karena akhlak. Nah, akhlak ini berkah. Guru-guru itu, maaf sekali, ada dulu kisah di pesantren kami. Sang anak ini dia ngaji di pesantren. Ketika kiainya butuh, Kak Agus, dia selalu ketika hujan nyamperin. Sini nak, ya Pak Kiai, tolong itu bantu sawah jebol, tolong dibenerin. Siap Pak Kiai. Jam 2 malam, sini nak, tolong Kiai minta air timba. Siap Kiai. Sami'na wa ata'na. Dia mendengar dan dia taat. Dia beranjak 2 tahun, selalu 2 tahun. Nah, kamu boleh pulang. Pak Kiai, kok saya boleh pulang? Itu orang lain yang sedang belajar 10 tahun belum pulang-pulang, kamu pulang. Saya kan belum ngaji, kamu pulang. Aku ridho atas akhlakmu. Aku ridho atas budi baikmu kepada gurunya. Kemampuan ridho inilah sehingga ini santri karena ridho kiainya ridho kepada dia, sekarang dia punya murid 12.000 orang. Subhanallah. Yang belajar 10 tahun nggak jadi apa-apa. Sebab ada ridho guru di sana. Nah, untuk meraih ridho guru, santun dan patuh kepadanya. Berkah itu manisnya gula. Ilmu itu gula, berkah itu manisnya. Ilmu itu garam, berkah itu asinnya. Ilmu itu air, berkah itu segernya. Mereka boleh dapat gula, tapi tidak merasakan manisnya. Mereka boleh dapat garam, tapi tidak merasakan asinnya. Luar biasa. Berkah, asin, manis itu namanya patuh kepada guru. Luar biasa. Saya jadi merinding saya ya. Karena saya dari sana para pemirsa Madinah TV, inilah luar biasa betapa mulianya guru. Jadi guru itu adalah pelita ya. Jadi sebagai sinar untuk kita semua. Jadi alangkah durhakanya kita kalau kita semua tidak menghormati seorang guru. Ingat loh ya, guru itu tidak hanya yang ada di dalam kelas ya atau di depan kelas, tetapi semua yang ada di rumah pun juga guru. Bapak kita seorang guru, ibu kita seorang guru, kakak-kakak kita juga seorang guru. Hormati mereka. Kalau kita mau sukses baik di dunia maupun di akhirat, mari kita mendapatkan berkah seorang guru, ya. Dengan itu tadi ya, kita menghormati beliau. Terus kepada masyarakat, kepada orang tua, kita juga perlu kerjasama antara sekolah dengan orang tua, Kang Rashid ya. Jangan sampai nanti ada suatu kesalahpahaman pada saat guru-guru itu memberikan semacam sanksi kepada putra-putrinya, disalahartikan. Tapi Pak Agus, punten. Ya, gimana Kang? Asal kita ketahui ketika Jepang hancur oleh bom Hiroshima dan Nagasaki. Betul, habis Jepang itu. Lebih hancur daripada negeri ini. Jepang lebih hancur. Bagaimana tokoh Jepang membangkitkannya? Yang dia panggillah guru-guru. Jepang sudah luluh lantah hancur, peradabannya roboh. Dia panggil guru-guru dikumpulin. Tolong ajarkan bangsa Jepang sehingga sekarang menjadi terdepan teknologinya. Yang dia pegang guru-guru. Kalau gurunya dikecewakan, kalau gurunya dibully, negeri ini tidak akan maju. Dia akan roboh. Gurunya senang, bangsanya senang. Berarti kuncinya kita menyenangkan guru ya Kang Rashid ya. Karena di Indonesia tuh masih banyak guru-guru di pelosok nih gajinya kecil-kecil. Jadi mereka mau ngajar juga kurang ikhlas dia begitu ya. Mudah-mudahan lahir batin kita bahagiakan Kang Rashid ya. Baik Kang Rashid, kita akan masuk pada season yang ketiga ini nanti yang lebih heboh lagi ya, tapi kita nantikan video yang akan lewat lebih dulu Kang Rashid ya. Silakan. Nakalnya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
melanjutkan perjuangan para pengurus OSIS dan MPK terdahulu ya. Kakak izin konsentrasi di pelajaran dulu. Tapi kalau ada yang ditanyakan, boleh kok, selamat bekerja. Baik Kak, saya dan teman-teman akan berusaha kok untuk membuat OSIS dan MPK SMA kita tetap berkibar dan semakin keren. Terima kasih atas perjuangannya, kami akan melanjutkan perjuangan tersebut. Terima kasih Kak Zahra masih bersedia menghubungi kami sampai sekarang. Semoga sukses menuju cita-citanya ya Kak. Pokoknya semangat buat semua kakak kelas 12. Jangan lupa minta doa dan restu dari kedua orang tua di rumah dan guru-guru kita di sekolah. Insya Allah doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda Guru sehat selalu. Terima kasih Bunda Guru untuk ilmunya. Sayang guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Baik, pemirsa Al-Madinah TV yang masih ada di depan TV, di depan gadget, yang masih menonton kita nih, acara live streaming ini, kita akan lanjut dengan diskusi yang sangat menarik. Saat saya itu jadi teringat dengan para guru nih ya, terutama guru-guru baik yang di sekolah maupun guru-guru yang ada di rumah. Ini terutama saya mengingatkan kepada mahasiswa taklim ini, kita itu ada 2.500 taklim Ustaz. Dan hari ini kita batasi 500 jamaah, tapi ya hampir ada 700 lebih nih yang datang ya. Ibu-ibu jangan lupa dengan guru kita Nyak Anih ini. Nyak Anih sudah berjuang dari awal ini anaknya. Terima kasih Nyak Anih, luar biasa yang sudah membimbing kita semua ini dari sejak taklim ini berdiri sampai saat ini. Bahkan saya ingat taklim ini dulu kita pimpin dengan 3 ustazah, yang 2 udah meninggal. Iya, udah meninggal. Ini tinggalnya Ani yang masih istiqomah,
dan kita semua mendoakan beliau juga agar supaya beliau selalu diberikan kesehatan, ya, diberikan umur panjang, agar kita semua terutama Masjid Taklim ini selalu mendapatkan curahan ilmu, ya, melalui bimbingan beliau. Dan kita juga berdoa juga untuk seluruh guru yang ada di Indonesia, mudah-mudahan selalu mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kita masih mau diskusi panjang tapi terbentur waktu, saya akan masuk pada segmen pertanyaan. Tapi masalahnya waktunya tinggal 5 menit. Jadi pertanyaan yang pertama dulu ini ada 36 SMS ini ya, WA. Saya pilih nih satu nih dari Bunda Budiastuti ini, dari orang tua Aprilia, ya, SMP kelas 7 nih. Ustadz, bagaimana memotivasi diri agar bisa menjadi orang tua sekaligus guru terbaik bagi anak di rumah? Ini Ustadz, gimana? Silakan Ustadz. Masalah Pak Agus tentang motivasi diri, Rasulullah menyampaikan kepada kita sebaik-baik hadiah, sebaik-baik gift dari orang tua bukan berupa Mercedes-Benz. Sebaik-baik hadiah kepada anak kita bukan berupa gadget, tetapi kata Kangjeng Nabi, hadiah teramat sangat baik adalah ketika orang tua berhasil mengajarkan budi pekerti. Jadi mau tidak mau orang tua harus jadi role model bagaimana bertutur kata, bagaimana dia makan, bagaimana dia minum, berdirikah atau tidak berdoakah, itu akan jadi role model. Mengajarkan itu lebih baik dibanding memberikan dunia dan seisinya. Karena itu kata Nabi, mendapatkan suggest, mendapatkan reward, orang tua terbaik adalah ketika dia memberikan akhlak terbaik kepada anaknya. Kang Rasid, saya tidak bisa ini, boleh titipkan kepada guru-gurunya untuk bagaimana cara berakhlak, bertutur kata itu. Karena akhlak itu adalah misi utama Kangjeng Nabi Muhammad. Itu hadiah terbaik. Supaya istiqomah terus, mohon bantuan Allah. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 34, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, engkau maha suci ya Allah. La ilma lana, kami tidak punya pengetahuan apapun. Kita lahir tidak punya apa-apa. Tidak punya kekuatan, tidak punya pengetahuan. Kita teh nothing. Subhanaka la ilma lana, kami tidak punya memiliki pengetahuan. Illa ma 'allamtana, kecuali engkau yang ajarkan kepada kami. Kalau Allah tidak mengajarkan kepada kita, kita tidak punya apa-apa pengetahuan. Jadi jangan kau angkuh sombong, mohonlah kepada Allah, ya Allah, ajarkan kepadaku istiqomah untuk ngajarin anak-anakku. Minta ke Allah. Sampai Syekh Ahmad Al-Bustami, dia mencari guru sampai ke binatang, Pak. Dia berguru kepada seekor anjing, berguru kepada seekor monyet. Kenapa? Anjing punya sifat baik. Anjing itu punya sifat al-wafa. Dia sangat berbalas budi kepada tuannya. Pak Agus ngasih tulang ke anjing, itu anjing pasti akan balas budi ke Pak Agus lebih baik. Seorang makhluk yang hebat adalah ketika Allah sudah ngasih rezeki, mana budi pekertimu kepada Allah, mana mulang tarimakmu, syukurmu kepada Allah. Itu dari anjing. Dia belajar itu dari mana saja, dari alam, dari peristiwa, bahkan kita bisa belajar dari corona. Tapi itu perlu bantuan guru, pembimbing, tidak bisa langsung. Maka salah satunya adalah mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu kesabaran supaya bisa ngajarin anak-anakku. Mohonlah ke Allah. Luar biasa nih. Ini Bunda Budiastuti ini clear ya. Jadi cara mendidik anak kita sebagai inspirasi itu kita harus menjadi teladan. Ya, Kang Rasid ya, kita harus menjadi contoh paling utama. Contoh cara bertutur kata. Mungkin kalau anak-anak kita itu mau patuh dengan kita juga mungkin harus patuh dengan suami ya, tapi dengan ajaran yang baik-baik. Pokoknya kita memberikan contoh yang baik-baik. Yang kedua adalah ikhlas ya. Untuk mengakrib diri kita semua harus selalu belajar ya. Guru pun juga perlu belajar, Kang Rasid ya. Terus tambah upgrade ya. Terus mengakrib diri, baik belajar secara pengetahuan maupun belajar menyangkut karakter dan attitude ya, Kang Rasid ya. Baik Kang Rasid, kita satu pertanyaan lagi deh, waktunya ini sudah mau habis ini. Ini dari Bunda Rini, Kang Rasid.
dari Bunda Raka dari SD ini. Pak Ustadz, ternyata jadi guru itu tidak mudah. Maka terima kasih buat Bapak Ibu guru di sekolah yang sudah dengan sabar mengajar anak-anak saya di sekolah. Bagaimana menghadapi ujian kesabaran jika punya anak yang nakal, terutama sudah menginjak remaja kan ya Ustaz. Gimana nih ya Ustaz? Baik, sebetulnya anak itu memiliki sifat baik seluruhnya. Iya. Cuman bagaimana dia memolesnya orang tuanya. Punten, anak itu seperti buah. Buah itu kayak mangga, kok mangga ini manis ya? Mangga ini aroma manis itu kok seger dan harum ya? Periksa akarnya, ternyata akarnya akar yang tanaman unggul. Anak ini kok asam akhlaknya, kok tutur katanya asam, menyakitkan hati. Periksa ibu dan bapaknya. Anak itu adalah buah dari akar. Siapa akarnya? Ibu bapaknya. Maka periksa akarnya, apakah serabut, apakah tunggal, sering diserami atau sering dipupuk. Maka perlu dipupuk dengan istighfar, diserami dengan keikhlasan, dipagari dengan taubat kepada Allah. Sebab akar itu sering diseruduk hewan lain. Sehingga buahnya tidak harum. Jadi sekali lagi rumusnya, anak itu laksana buah. Kalau buah itu manis, masya Allah, tanamannya bibit unggul. Tapi kalau buah itu asam, pantesan ini banyak hama. Nah, anak itu kenapa asam akhlaknya? Periksa akarnya ibu dan bapaknya. Kumaha tukang Rasid, kalau sudah ketemu anak ini sudah asam, taubat ibu bapaknya. Taubat itu adalah untuk menggemburkan hati sang anak, karena anak melihat orang tua. Melihat orang tua. Jangankan itu, Nabi Nuh saja, Nabi Adam jadi seorang nabi, dan seorang Siti Hawa seorang istri Nabi. Ada anaknya yang gagal, Qabil dan Habil bunuh-bunuhan, pada ayahnya seorang nabi. Ya, maka keluarga yang sangat hebat adalah keluarga Ibrahim. Dia punya anak yang jadi nabi semua, dan keluarga Imran. Kalau Nabi Ibrahim adalah keluarga yang poligami, yang sukses, semua jadi nabi. Tapi kalau Imran adalah keluarga yang monogami yang sukses. Dia melahirkan namanya Siti Maryam. Siti Maryam melahirkan Isa Al-Masih. Jadi memang punten mohon kepada Allah supaya anak-anak kita itu diberikan akhlak yang terbaik. Luar biasa nih Bunda ini. Kesimpulannya sederhana nih. Jadi pertama kalau kita melihat anak-anak kita nakal, kita ternyata pertama harus istighfar ya Ustaz ya. Nih, istighfar. Itu yang kedua mungkin kita harus introspeksi diri nih dulu kan ya. Jangan-jangan dulu saya juga seperti itu gitu kan nih. Jadi ada pepatah buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu Ustaz ya. Jadi memang itu yang harus kita lakukan dan saya sangat setuju sekali. Dan cara supaya kita itu bisa memperbaiki anak-anak kita tadi dari pertanyaan yang pertama dari Bunda Budi Astuti tadi, kita harus membangun, memberikan contoh ataupun teladan dari institut nih. Terus yang kedua itu tadi, gimana caranya? Banyak-banyak istighfar. Tetapi kepada seluruh orang tua murid ataupun pemerintah, tapi kita tidak perlu berkecil hati kalau punya anak-anak nakal itu ya. Kenapa? Semua pasti dapat cobaan. Ya, seperti tadi disampaikan Kang Rosid, Nabi Nuh aja yang seorang nabi, putranya pun juga masuk neraka. Nih ya, sebagai cobaan nakalnya bukan main. Bahkan kalau kita lebih luas lagi, Nabi Lot istrinya juga masuk neraka ya Kang Rosid ya. Nah Nabi Lot, Nabi Nuh juga sama ya. Istrinya juga, ya itu juga masuk neraka juga. Jadi kita semua pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita semua nanti bisa menjadi seorang guru, mendidik anak-anak kita dan mendidik istri kita. Ya, terutama untuk bapak-bapaknya. Kang Rasid, kelihatannya waktunya sudah habis ini. Luar biasa. Saya senang dari host hari ini, pertanyaannya dikit, tapi jawabannya komplit ini Kang Rasid, luar biasa. Kang, tapi sebelum kita akan tutup, Kang Rasid coba Kang Rasid berkenan memberikan closing statement untuk kita semua, ya, terutama untuk guru-guru yang mulia menurut Islam. Khususnya guru-guru di Al-Madinah juga ya, karena kita diskusinya di Al-Madinah. Silakan Kang Rasid.
Pemirsa Al-Madinah TV yang rahmati Allah, alhamdulillah kita sudah di ujung. Terima kasih Pak Agus. Guru itu ada berbagai jenis, ada berbagai tahapan. Guru mutlak adalah Allah. Allah adalah guru dan maha guru. Namanya guru mutlak. Guru hakikat adalah Rasulullah. Semua firman Allah itu Allah berikan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah perantaranya Allah. Kemudian dari Rasulullah diberikan kepada umatnya, kita semua lewat Al-Quranul Karim. Ini namanya guru mutlak, guru hakikat. Yang ketiga guru rasa. Guru rasa itu adalah istri. Sang istri kalau rasanya tajam, itu bakal jadi gurunya. Yang kedua, poin yang kedua, itu kesimpulannya Pak Agus, kita punya akal bukan untuk mengetahui segalanya. Sekali lagi punten teman-teman juga yang di pemirsa Madinah TV, kita memiliki akal bukan difungsikan untuk mengetahui segalanya. Karena akal ada batasnya. Lebih kencangan google.com, diketik keluar semua. Akal bukan difungsikan untuk mengetahui segalanya, tapi akal difungsikan untuk mengakui yang maha segalanya. Bagaimana kecerdasan PhD-mu, bagaimana kecerdasan master degree-mu mengakui kemahakuasaan Allah. Pengakuan itulah yang mahal. Pengakuan itu dalam bahasa namanya aslam tuh. Aku Islam ya Allah, aku mengakui Engkau maha agung dan maha kuasa. Nah, penggabungan antara pengetahuan dan pengakuan, pengetahuan dan pengakuan namanya pemahaman. Inilah disebut dengan Islam. Saya melihat di Madinah madrasah ada itu dua-duanya. Saya kira itu bagus. Ya, baik, luar biasa. Harusnya terima kasih dan para pemirsa Al-Madinah TV, diskusi kita yang luar biasa ini akhirnya akan kita akhirin. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dari semuanya dan kami mohon maaf kepada seluruh pemirsa Al-Madinah TV apabila ada salah kata ataupun kekurangan di dalam diskusi siang hari ini atau sore hari ini. Mari kita tutup bersama-sama pengajian bulanan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, ku matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Guruku tersayang, guru tercinta,